Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bareng aku Ayu Rahma Wulandari NPM 2275237 yang kali ini akan membahas mengenai konsep dasar perusahaan dan manajemen keuangan. Penasaran kan gimana konsep dasarnya? Yuk ditonton. Oke guys, langsung aja kita akan bahas mengenai konsep dasar perusahaan dan manajemen keuangan. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu konsep dasar dari sebuah perusahaan. Jadi perusahaan itu apa sih? Perusahaan merupakan proses dari sebuah sumber daya yang merupakan input, lalu diproses menjadi barang atau jasa yang berupa output, sehingga bisa dijual dan menghasilkan laba. Selanjutnya, secara bahasa, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi barang dan jasa. Lalu, perusahaan memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mencapai atau memperoleh laba maksimum untuk kemakmuran pemilik perusahaan serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dan yang kedua yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini apa sih? Manajemen keuangan merupakan aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakannya seefektif, seefisien, seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Nah, manajemen keuangan ini memiliki tiga fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi investasi. Fungsi investasi melahirkan keputusan investasi. Keputusan investasi berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan di masa yang akan datang. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi pendanaan. Fungsi pendanaan melahirkan keputusan pendanaan atau kebijakan struktur modal. Keputusan pendanaan ini berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usaha. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi dividen. Fungsi dividen melahirkan keputusan dividen. Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan yang pertama yaitu besarnya presentase laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk kas dividen. Yang kedua yaitu stabilitas dividen yang dibagikan. Yang ketiga dividen saham. Yang keempat pemecahan dividen. Dan yang kelima penarikan kembali saham yang beredar. Tapi apa sih fungsi pokok dari seorang manajer keuangan? Jadi fungsi pokok manajer keuangan adalah merencanakan untuk memperoleh dan menggunakan dana yang memberikan kontribusi yang maksimum terhadap efisiensi operasi perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar perusahaan dan manajemen keuangan. Selanjutnya ada pertanyaan mengapa begitu seringnya dikatakan bahwa seorang manajer keuangan tergantung pada seorang akuntan. Dan jelaskan mengapa output dari seorang akuntan dikatakan sebagai input bagi seorang manajer keuangan. Seorang manajer keuangan dikatakan bergantung kepada seorang akuntan karena seorang akuntan merupakan penyedia data atau informasi bagi seorang manajer keuangan dalam mengambil keputusan. Informasi tersebut akan dapat menggambarkan posisi keuangan dalam perusahaan yang merupakan sebuah output dari akuntan dan menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan oleh manajer yang merupakan sebuah input bagi seorang manajer keuangan. Selanjutnya, apakah selalu benar apabila suatu perusahaan yang profitable atau mendapatkan keuntungan akan menjamin adanya cash flow yang memadai untuk melaksanakan operasinya? Nyatanya, perusahaan yang profitable tidak menjamin adanya cash flow yang memadai untuk melaksanakan kegiatan operasi. Karena kas masuk tidak dicatat pada saat terjadinya penjualan, melainkan pada saat klien benar-benar membayar tagihan yang telah kita keluarkan. Sebaliknya, kas keluar tidak dicatat pada saat perusahaan melakukan pembelian, melainkan pada saat perusahaan benar-benar membayar kepada supplier.
Oleh karena itu, laporan arus kas harus sangat diperhatikan demi kelancaran perusahaan. Apabila perusahaan mencatatkan laba bersih yang positif, namun memiliki arus kas yang bermasalah, berarti perusahaan tersebut kemungkinan hanya untung di atas kertas. Sebaliknya, apabila perusahaan memiliki laba bersih yang positif dan arus kas yang baik, maka bisa dikatakan perusahaan tersebut benar-benar profitable. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai konsep dasar perusahaan dan manajemen keuangan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.